Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini pembelajaran kita berpakaian sesuai syariah Islam. Adapun pokok bahasannya adalah alasan dan tujuan. Kompetensi dasar 1.5 Terbiasa berpakaian sesuai syariat Islam. 2.5 Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. 3.5 Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 4.5 Menyajikan keutamaan berpakaian sesuai syariat. Indikator pembelajaran 1. Menyebutkan ketentuan berpakaian sesuai syariah Islam. 2. Menyebutkan keutamaan berpakaian sesuai syariah Islam. 3. Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariah Islam. 4. Terbiasa berpakaian sesuai syariah. Tujuan pembelajaran 1. Terbiasa berpakaian sesuai syariah Islam. 2. Menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. 3. Menganalisis ketentuan berpakaian sesuai. Pokok bahasan 1. Alasan berpakaian sesuai syariat Islam. Manusia sebagai makhluk paling mulia, manusia siap diatur oleh Allah. Hidup di dunia bersifat sementara. Setiap hamba Allah akan kembali kepada Allah. 2. Tujuan berpakaian 1. Pokok bahasan alasan berpakaian. Manusia sebagai makhluk paling mulia. Pertama, kemuliaan mengalahkan makhluk-makhluk lain. Seperti bunyi ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahu azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Kedua, menjaga kemuliaan Allah dengan akhlakul karimah. Ketiga, terjerumus dalam perilaku. Manusia siap diatur oleh Allah. Yang pertama, kewajiban manusia taat beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Kedua, keselamatan dunia dan akhirat. Ketiga, balasan surga atas hidup di dunia bersifat sementara. Pertama, kehidupan yang abadi di akhirat.
Kedua, memanfaatkan untuk berbuat baik. Ketiga, jangan mengikuti hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Yang artinya, iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surah Al-Hijr. Setiap hamba Allah akan kembali kepada Allah. Pertama, setiap kemewahan akan ditinggalkan kecuali ketaatan. Kedua, semua yang dilakukan akan diminta pertanggungjawaban. Ketiga, pembalasan yang adil. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-. Amati dan pahami skema berikut ini. Berpakaian sesuai syariat Islam salah satu bentuk perintah Allah. Hamba Allah yang taat yaitu menutup dirinya dengan pakaian sesuai syariat Islam atau hijab, memetik sejumlah manfaat yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan diri baik di dunia hingga kelak di akhirat. Hamba Allah yang tidak taat menutup dirinya dengan berpakaian yang tidak sesuai dengan syariah atau jenis pakaian mengumbar aurat, menikmati sejumlah akibat yang menyakitkan, menyiksa dan menyesatkan diri sejak di dunia hingga kelak di akhirat. 2. Tujuan berpakaian sesuai. Baik anak-anak, sekarang kita masuk dalam pembelajaran latihan soal dan tugas. Silakan kalian jawab pertanyaan soal-soal yang telah Ibu berikan. Soal yang pertama, yaitu di bawah ini yang bukan merupakan alasan diperintahkan kewajiban manusia berpakaian sesuai syariat Islam adalah: A. Manusia sebagai makhluk paling mulia. B. Hidup di dunia hanya sementara. C. Manusia siap diatur oleh Allah. D. Setiap hamba Allah akan tetap abadi di dunia. E. Soal yang kedua, manusia yang berpakaian terbuka auratnya
mendorong ke dalam perilaku tercela, sehingga menjadi manusia hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran. A. Quran Surah Al-Hijr ayat 39. B. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. C. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. D. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. E. Quran Surah Ar-Ra'd. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Quran Surah Al-Hijr ayat 39. Isi kandungan ayat di atas adalah A. Permohonan iblis kepada Allah. B. Tekad iblis untuk menyesatkan manusia. C. Tekad iblis untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. D. Tekad iblis untuk menyelamatkan manusia. E. Jahat kepada manusia. Soal yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Isi kandungan ayat di atas berisi tentang A. Tentang penciptaan jin dan manusia. B. Janji Allah tentang keselamatan jika taat beribadah. C. Kewajiban manusia dan jin hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Perintah kewajiban menutup aurat. E. Ancaman bagi manusia yang enggan menutup. Baik, sekarang kita masuk soal esai yang pertama, yaitu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bersifat adil. Segala bentuk perilaku akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tulislah ayat yang menyatakan hal tersebut di atas beserta artinya. Soal esai yang kedua, sebutkan 4 tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berpakaian sesuai syariat Islam. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tetap selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.